Ra, lu penasaran gak sih makanan yang kita makan ini gimana ya cara dia masuk ke tubuh kita? Iya ya, gimana ya? Apa dia langsung dari kotoran? Bisa jadi sih, tapi kayaknya nggak sesimpel itu nggak sih? Iya benar juga, karena dari yang gue tahu ya, tubuh kita ini punya sistem yang keren banget, namanya itu sistem pencernaan. Iya, bener banget. Lu kepo banget gak sih? Sumpah iya. Apa ya, gimana ya caranya? Kayaknya kalau kita mau cari tahu, kita harus mulai dari organ yang pertama kali bergerak saat kita mencerna makanan. Apa tuh kira-kira? Mulut. Nah, bener banget. Gimana kalau kita nyari tahu dari bagian mulut dulu? Boleh. Stay tune teman-teman. Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan bagaimana proses perjalanan makanan di dalam sistem pencernaan manusia. Sebelumnya, sistem pencernaan merupakan proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Sistem pencernaan juga terbagi menjadi dua, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis merupakan pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan seperti gigi dan lambung. Pencernaan kimiawi merupakan pelarutan makanan oleh enzim-enzim pencernaan, mengubah makanan bermolekul besar menjadi molekul kecil. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam organ pertama dalam sistem pencernaan, yaitu mulut. Fungsi mulut adalah untuk mengunyah atau mencerna makanan sebelum dicerna pada lambung. Setelah itu, makanan akan didorong oleh lidah untuk ditelan. Selanjutnya, mulut juga memiliki enzim. Yang pertama adalah enzim amilase petialin, yaitu enzim yang diproduksi oleh kelenjar ludah dan bertugas memecah karbohidrat atau kakti menjadi gula sederhana di dalam mulut. Yang kedua, enzim fase lingual. Enzim ini berperan dalam memecah lemak menjadi asam lemak dan gula alkohol atau gliserol. Yang ketiga adalah enzim lisozim. Enzim ini sebagai antibakteri yang melindungi mulut dari infeksi, kerusakan gigi, dan pertumbuhan bakteri. Setelah masuk ke dalam mulut, makanan akan diteruskan ke dalam esofagus. Esofagus berfungsi untuk mengangkut makanan yang masuk ke dalam mulut melalui tenggorokan dan ke dalam lambung. Kerongkongan tidak mengeluarkan enzim pencernaan. Fungsi utama esofagus sebenarnya adalah untuk memperlancar jalannya makanan. Selanjutnya, di dalam esofagus nanti ada gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas yang dilakukan oleh kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Setelah masuk ke dalam esofagus, selanjutnya makanan akan memasuki organ ketiga, yaitu lambung. Lambung adalah organ berongga berotot yang menampung makanan sambil dicampur dengan enzim. Fungsi utamanya lambung meliputi penyimpanan makanan sementara, pencernaan mekanis dan kimiawi, serta mengosongkan makanan yang dicerna sebagian ke dalam usus halus. Enzim yang terdapat pada bagian lambung dalam proses pencernaan adalah yang pertama ada enzim pepsin. Enzim pepsin berfungsi sebagai pengubah protein menjadi albumosa dan pepton. Selanjutnya ada enzim lipase. Enzim lipase berfungsi sebagai pengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang terakhir ada enzim renin. Fungsi enzim renin adalah mengubah protein dari susu menjadi laktose. Setelah makanan melewati lambung, selanjutnya makanan akan menuju kepada organ keempat sistem pencernaan, yaitu pankreas. Pankreas terletak di belakang lambung. Pankreas menjalankan dua fungsi utama. Yang pertama, fungsi eksokrin, menghasilkan enzim pencernaan yang mampu membantu memecah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap tubuh. Yang kedua, fungsi endokrin, menghasilkan hormon seperti insulin dan glukagon yang mengatur kadar gula darah. Selanjutnya, pankreas menghasilkan beberapa enzim. Yang pertama, enzim amilase berfungsi untuk memecah amilum menjadi maltose. Yang kedua, enzim tripsin berfungsi memecah pepton menjadi asam amino. Yang terakhir, enzim lipase memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya, organ kelima yaitu liver atau hati. Hati terus-menerus memproduksi empedu, membantu pencernaan lemak dan penyerapan nutrisi. Hati memproses racun dan membuangnya dari darah.
hati menciptakan zat-zat yang diperlukan untuk pembekuan darah setelah cedera. Hati ini membantu menjaga kadar gula darah agar tetap sehat. Selanjutnya, organ keenam dalam sistem pencernaan manusia adalah empedu. Kantung empedu adalah organ kecil berbentuk seperti buah pir yang terletak di bawah hati. Peran utamanya dalam sistem pencernaan adalah menyimpan dan mengonsentrasikan empedu yang diproduksi oleh hati. Empedu membantu memecah lemak menjadi asam lemak selama proses pencernaan. Selanjutnya, usus halus. Fungsi utama usus halus meliputi memecah makanan, menyerap nutrisi, dan menggerakkan isi usus di sepanjang saluran pencernaan. Secara khusus, usus halus menyerap karbohidrat, protein, dan lemak. Selanjutnya, organ ke-8 dalam sistem pencernaan yaitu usus besar. Usus besar mengikuti usus halus dan memanjang hingga ke saluran anus. Usus besar menyerap air dan elektrolit, membentuk tinja, memfasilitasi fermentasi bakteri, dan melindungi terhadap infeksi. Selanjutnya ada rektum. Rektum menghubungkan usus besar dengan anus. Rektum berfungsi sebagai tempat penampungan tinja sebelum siap dikeluarkan. Otot, saraf, dan selaput lendir di anus memfasilitasi pergerakan usus yang sehat. Rektum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan defekasi. Defekasi adalah proses pengeluaran zat sisa dari pencernaan melalui anus. Kontraksi rektum dapat menyebabkan refleks gastrokolik yang dapat dilakukan secara sadar, dan otot pencernaan akan berkontraksi sehingga feses terdorong keluar. Selanjutnya, organ yang ke-10 atau yang terakhir yaitu anus. Anus memiliki fungsi utama sebagai jalan keluar feses atau tinja dari tubuh. Anus merupakan bagian terakhir dari saluran pencernaan yang terletak di bawah rektum, bagian akhir dari usus besar. Mengenali zat buangan yang akan keluar, apakah berbentuk cair, gas, atau padat, serta mengontrol kapan kotoran harus keluar. Guys, setelah tadi mengetahui betapa panjang dan serunya proses makanan masuk ke dalam tubuh kita hingga menjadi kotoran, sekarang aku mau tanya, kalian tahu nggak sih kalau pada sistem pencernaan itu bisa mengalami gangguan juga loh. Gangguan pada sistem pencernaan ini macam-macam guys, banyak sekali bentuknya. Yuk kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, yang pertama itu ada diare. Diare adalah penyakit peningkatan frekuensi buang air besar atau BAB lebih dari 3 kali dalam sehari, disertai dengan konsistensi yang lebih cair. Biasanya diare disebabkan oleh infeksi bakteri, infeksi virus, atau lebih parahnya lagi terdapat parasit pada saluran pencernaan. Bakteri yang sering menyebabkan diare adalah E. coli dan Salmonella. Seperti yang aku bilang tadi, kira-kira kita bisa dapat bakteri sama virus itu dari apa sih sebenarnya sampai menyebabkan diare? Jadi guys, bakteri dan virus itu bisa didapatkan dari kita mengonsumsi makanan atau minuman yang tidak higienis seperti makanan mentah, belum matang, atau terkontaminasi air. Nah, hal-hal tersebutlah yang membuat kita terinfeksi bakteri hingga menyebabkan kita mengalami gangguan pencernaan yang pertama, yaitu diare. Tapi, selain itu, ternyata akhir-akhir ini aku baru tahu kalau stres atau gangguan kecemasan itu juga bisa menyebabkan kita mengalami diare guys. Selanjutnya, ada gangguan pada sistem pencernaan yang kedua, yaitu sembelit. Kalian pernah merasa susah buat BAB nggak sih guys? Nah, ternyata kondisi tersebut bisa dibilang sembelit loh. Jadi, pengertian sembelit adalah kondisi di mana tubuh mengalami reaksi perubahan frekuensi BAB menjadi lebih jarang disertai kesulitan BAB. Tanpa kalian sadari, pola makan yang kurang baik juga dapat menyebabkan kalian sembelit loh. Contohnya, kalian kurang mengonsumsi makanan yang tinggi serat seperti buah dan sayur. Siapa nih yang masih mager-mageran? Yuk gerak, karena kurang gerak juga bisa menjadi salah satu penyebab sembelit loh guys.
Nah, gejala awal sembelit ini yaitu buang air besar yang kurang dari 3 kali seminggu dengan feses yang keras dan sulit dikeluarkan. Siapa di sini yang udah pernah dengar kata GERD? GERD atau gastroesophageal reflux disease itu juga merupakan salah satu gangguan pada sistem pencernaan loh guys. Nah, buat yang belum tahu GERD itu apa, GERD yaitu kondisi di mana asam lambung naik menuju kerongkongan. Gejala awalnya berupa rasa tidak nyaman di dada, batuk kering, rasa asam di mulut, radang tenggorokan, dan kesulitan menelan. Ternyata banyak banget loh faktor-faktor yang bisa menyebabkan kita mengalami GERD. Faktor yang pertama itu datang dari makanan asam pedas dan berlemak tinggi. Siapa di sini yang suka makan seblak kalau lagi hujan? Nah, mulai dari sekarang tolong dikurangin ya guys makan seblaknya. Karena makanan yang asam, pedas, dan berlemak tinggi seperti seblak itu bisa menjadi salah satu faktor terbesar penyebab kita mengalami GERD. Tukak lambung adalah kondisi ketika terdapat luka pada lapisan lambung dan usus halus bagian atas. Tukak lambung ini disebabkan oleh beberapa faktor ya guys. Yang pertama, itu bisa terjadi karena infeksi bakteri Helicobacter pylori. Yang kedua, kalian bisa jadi terlalu sering mengkonsumsi obat anti radang non-steroid seperti ibuprofen, aspirin, dan diclofenac. Dan yang terakhir lagi dan lagi yang paling sering aku mention yaitu gaya hidup yang kurang sehat. Tukak lambung ini nggak boleh dibercandain ya guys, karena kalau tidak segera ditangani, kalian nanti bisa mengalami peritonitis, yaitu kondisi ketika kalian mengalami infeksi pada rongga perut yang semakin membesar, sehingga kalian mengalami pendarahan yang dapat menyebabkan anemia. Selanjutnya ada gangguan pada sistem pencernaan yang dinamakan batu empedu. Batu empedu berupa potongan pada cairan pencernaan yang dapat menyumbat dan terbentuk di kantong empedu. Gejalanya berupa rasa sakit di bagian kanan atas perut yang menjalar ke bahu kanan atau tulang belikat, warna kuning pada kulit atau bagian putih mata, demam, mual, muntah, serta yang terakhir kotoran kalian berwarna tanah liat. Batu empedu ini bisa terjadi karena ketidakseimbangan antara kadar cairan empedu yang dapat menyebabkan endapan zat sisa. Siapa di sini yang udah pernah dengar kata ambeien? Tentu udah nggak asing lagi dong di telinga kita ambeien itu apa. Nah, dalam istilah medis sendiri, ambeien, wasir, atau hemoroid adalah kondisi ketika tubuh kita mengalami peradangan pada pembuluh darah di lubang anus. Gejala awalnya yaitu adanya darah yang keluar saat buang air besar, dapat menjadi tanda ambeien. Kondisi ini membuat pengidapnya merasa sakit saat buang air besar sehingga muncul rasa takut untuk buang air besar. Faktanya, ambeien ini disebabkan oleh pelebaran dan penonjolan pembuluh vena di sekitar rektum bawah ataupun anus. Selanjutnya, kita akan bahas tentang gastritis. Gastritis adalah kondisi ketika tubuh mengalami peradangan, iritasi, atau pengikisan pada permukaan dinding lambung yang disebabkan oleh kelebihan asam lambung. Gastritis ini diawali dengan gejala muntah yang kronis. Nah, gastritis ini disebabkan oleh stres atau penggunaan obat anti peradangan yang dapat memicu hal ini terjadi. Tidak hanya di situ saja, ternyata infeksi bakteri dan virus juga dapat menyebabkan gastritis. Nah, gejala gastritis yang sangat menonjol ada di tinja, yaitu tinja kalian berwarna hitam dan tampak lengket seperti lem. Next, aku akan bahas tentang radang usus buntu. Pasti dari kalian udah nggak asing lagi nggak sih ngedengar kata usus buntu? Penyakit yang juga dikenal dengan nama appendicitis dalam dunia medis ini adalah kondisi peradangan yang terjadi pada appendix atau usus buntu. Kondisi ini biasanya disebabkan karena usus buntu tersumbat oleh feses, benda asing, kanker, atau karena infeksi. Gejala awal dari appendicitis ini adalah nyeri di dekat pusar, mual yang berlebihan, muntah, demam, sulit buang gas,
nyeri saat buang air kecil, kram perut, dan hilangnya nafsu makan. Nah, kondisi terparah pasien yang sudah mengalami usus buntu biasanya itu mengalami sepsis, yaitu infeksi bakteri yang sudah meluas ke seluruh tubuh. Sepsis dapat berujung fatal dan menyebabkan kematian. Yeay, selesai sudah pembahasan kita tentang gangguan pada sistem pencernaan. Selanjutnya aku mau kasih tahu ke kalian nih, gimana sih cara kita mencegah agar tubuh kita tidak mengalami gangguan pada sistem pencernaan. Gangguan pada sistem pencernaan dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi kaya serat, vitamin, dan mineral, minum air putih yang cukup, menghindari makanan yang tidak sehat seperti makanan yang tinggi lemak, menghindari minum-minuman beralkohol dan kafein secara berlebihan. Selain itu, kalian juga dapat mengkonsumsi suplemen enzim pencernaan untuk membantu meningkatkan penyerapan gizi dan mengurangi gejala gangguan pada sistem pencernaan. Jika kalian mengalami gejala-gejala pada gangguan sistem pencernaan, segera periksa ke dokter terdekat apabila kalian sudah merasa mengalami gejala gangguan pencernaan ya. Ingat kata pepatah guys, lebih baik mencegah daripada mengobati. Sebelum kalian terlambat, kalian harus perhatikan kesehatan kalian.